Oke, di sini ada informasi BOS 2017 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Informasi umum. Di sini ada dasar hukum. Kita lewati saja. Kemudian kewenangan pengelolaan BOS. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sasaran penerima yaitu sekolah dasar, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Sasarannya yaitu jumlah sekolah negeri maupun swasta yang sudah ada dalam database Dapodik. Kemudian ini tentang perubahan kewenangan mengikuti penerapan UU nomor 23 tahun 2014. Kewenangan pengelolaan sekolah, di mana kabupaten itu SD SMP, provinsi yaitu SMA, SMK, SDLB atau pendidikan khusus. Kemudian di sini ada berita satuan, maksudnya biaya satuan, di mana SD 800.000 per siswa per tahun, SMP 1 juta per siswa per tahun, SMA 1.400.000 per siswa per tahun. POS dalam manajemen berbasis sekolah. POS untuk peningkatan layanan pendidikan. Pengelolaan POS mengikut sertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Program sekolah direncanakan secara berkesinambungan sesuai dengan analisa kebutuhan pengembangan sekolah. Di sini ada grafis tentang evaluasi diri sekolah, rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, kemudian rencana kerja dan maksudnya rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, sekolah setiap periode melakukan evaluasi diri sekolah yang kemudian membuat rencana kerja jangka menengah. Rencana kerja jangka menengah ini disusun setiap 4 tahun. Dari rencana jangka menengah, kemudian rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun. Dari rencana kerja tahunan, kita membuat rencana kerja dan anggaran sekolah, di mana ini dibuat setiap tahun, dan di anggaran sekolah ini mencantumkan semua penerimaan sekolah termasuk BOS. Nah, tentunya BOS ini adalah sumber dana yang paling besar ya. Tugas dan tanggung jawab tim BOS. Ini ada tim BOS provinsi, kemudian tim kabupaten. Nah, ini yang penting, tim BOS sekolah melaksanakan pendataan dalam sistem Dapodik sesuai kondisi real di sekolah, menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, melengkapi dokumentasi untuk menunjang transparansi, melakukan P3M, membuat laporan ke kabupaten atau kota. Perhitungan alokasi ini dimulai dari pendataan di sekolah. Alokasi BOS hanya didasarkan pada Dapodik.
Nah, di sini ditandai ya di merah, hanya didasarkan pada dapodik. Jadi ini data dapodik itu jadi sangat penting. Oleh karena itu, maka pastikan sekolah melakukan update dapodik setiap ada perubahan data atau minimal 1 kali tiap semester. Data final. Data pada laman dapodik bukan yang sudah disinkron petugas data. Nah, di sini kadang kita mensinkronkan ada data yang nggak masuk. Nah, maka kita harus sering mengeceknya di website atau di halaman dapodik. Sekolah menugaskan penanggung jawab pendataan untuk kontrol progres pendataan. Kemudian di sini ada tanggung jawab OPD terhadap pendataan sekolah, yaitu meningkatkan atau memerintahkan sekolah untuk melakukan update dapodik, memantau kelengkapan pendataan yang dilakukan sekolah, membimbing sekolah dalam melakukan pendataan pada dapodik, membantu sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Di sini ada alokasi pos tiap provinsi. Nah, kemudian ini di halaman 20 ada tentang grafis alokasi pos. Nah, di sini tahun ajaran X ya, X-1 semester 1, semester 2 tahun ajaran sebelumnya. Nah, kita bisa lihat dari mana perhitungannya. Tahun ajaran baru, ini adalah perhitungan alokasi dan cadangan alokasi ya. Alokasi pos tiap sekolah. Alokasi sekolah hanya berdasarkan jumlah siswa pada dapodik hasil cut off tim dapodik pusat yang diambil oleh tim pos provinsi. Cut off data yang digunakan sebagai dasar penetapan alokasi pos di sekolah. Cut off sebelum triwulan atau semester berjalan. Cut off pada triwulan atau semester berjalan. Maksudnya bagaimana? Kita bisa dijelaskan pada tampilan grafis sebagai berikut. Nah, ini untuk dari Desember ya, Desember tahun sebelumnya 15 Desember sampai 30 Januari tahun setelahnya. Di sini ada hitungan alokasi final triwulan 1. Kemudian alokasi final triwulan 2 batasnya sampai 30 April. 30 April itu adalah hitung alokasi final triwulan 2. Kemudian triwulan 3-nya sampai
21 September. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri supaya lebih jelas. Hitung alokasi final triwulan 4-nya dari September 21 September sampai 30 Oktober. Nanti dihitung bagaimana lebih kurangnya. Untuk jelasnya bisa dilihat sendiri pada grafis informasi ini. Kebijakan alokasi minimal hanya bagi jenjang Dikdas dan Diksus dengan jumlah siswa kurang dari 60. Ketentuannya SMP Satap, SDLB atau SMP LB tidak perlu rekomendasi dari kabupaten, jadi langsung. Nah, tapi kalau SD atau SMP yang memenuhi kriteria sebagai berikut: berada di desa sangat tertinggal sesuai data Kemendes PDTT. Sekolah swasta sudah berizin operasional minimal 3 tahun. Nah, ini harus ada rekomendasi dari kabupaten. Nah, ini tahap penyaluran BOS-nya. Mekanisme porsi. Nah, yang baru di BOS 2017 ini adalah porsi penyaluran, di mana berbeda. Jika per triwulan, maka triwulan 1 20%, triwulan 2 40%, triwulan 3 20%, triwulan 4 20%. Nah, ini tentunya nanti mengapa triwulan 2 40%. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Untuk yang tiap semester 1-nya 60%, semester 2-nya 40%. Nah, di sini ada keterangannya. Triwulan 2 dan semester 1 lebih besar 20% karena ada dana yang harus dialokasikan sekolah untuk membeli buku teks sebelum Juli 2017. Dana 20% ini harus diatur agar baru dapat dicairkan oleh sekolah setelah sekolah menyampaikan bukti pemesanan buku teks atau menyediakan buku teks untuk setiap siswa. Nah, ini kenapa pada triwulan 2 alokasinya 40%. Nah, ini sebenarnya masih ada lanjutannya, namun sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat.